Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Anggita Lisna ini. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai akuntansi sewa nih teman-teman. Pernah nggak sih kalian ngebayangin, kalian tuh punya sebuah bisnis yang lagi berkembang pesat. Misalnya kalian tuh baru aja nyewa ruko strategis di pusat kota buat 5 tahun. Juga nyewa alat berat buat operasional pabrik. Nah, kelihatannya itu keren banget kan? Tapi tahu nggak sih, ternyata di balik layar ada sistem yang sebenarnya rumit banget soal gimana kamu harus ngelaporin itu ke semua catatan keuangan. Nah, di sesi kali ini kita bakal bahas habis tentang standar akuntansi baru yang benar-benar mengubah aturan mainnya. Kalau dipikir-pikir, pertanyaannya kelihatan simpel ya. Gimana sih cara perusahaan nyatet sewa ruko atau mesin? Nah, logikanya kan tiap bulan kita bayar sewa terus dicatat sebagai pengeluaran dan beres, ya kan? Tapi ternyata di dunia keuangan modern jawabannya tuh sama sekali nggak sesederhana itu. Nah, aturan mainnya itu sekarang udah berubah drastis loh. Dan kalau kita nggak paham laporan keuangan bisnis kita, malah bisa ngasih gambaran yang salah total. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Nah, simpelnya gini, akuntansi sewa itu metode buat nyatat urusan finansial dari transaksi sewa menyewa aset. Nah, bisa ruko, mesin, atau kendaraan. Itu antara pihak pemilik atau lesor sama pihak penyewa atau lessee. Nah, di Indonesia, aturan ini sekarang diikat sangat ketat oleh standar yang namanya PSAK 73. Nah, aturan ini sendiri sebenarnya mengadopsi standar internasional, yaitu IFRS 16. Jadi ini bukan sekedar panduan biasa yang bisa diabaikan ya. Ini semacam hukum besi di dunia akuntansi modern saat ini. Nah, kalau kita bandingin zaman dulu sama sekarang itu bedanya tuh kerasa banget. Dulu sebelum aturan baru ini ada, perusahaan itu masih bisa ngumpetin kewajiban sewa mereka. Istilah kerennya tuh off balance sheet. Jadi sewa gedung yang nilainya bisa puluhan miliar itu cuma dicatat sebagai beban bulanan biasa saja. Utangnya nggak kelihatan di laporan posisi keuangan. Tapi kalau sekarang, wah, perusahaan itu dituntut transparansi total. PSAK 73 maksa hampir semua transaksi sewa jangka panjang buat ditarik masuk dan dicatat jelas di dalam neraca. Jadi, kenapa akuntansi sewa ini penting? Ya karena aturan ini langsung mengubah wajah kesehatan finansial perusahaan kita secara instan. Pertama, karena utang sewa sekarang itu tiba-tiba nongol di neraca. Rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio atau DER ini otomatis jadi kelihatan jauh lebih besar. Nah, perusahaan seolah-olah nambah utang gede dalam semalam. Kedua, nah ini yang unik, nilai EBITDA yang biasanya jadi favorit investor, buat ngecek profitabilitas justru malah kelihatan meningkat. Nah, kenapa bisa gitu? Karena beban sewa yang dulu langsung motong EBITDA, sekarang dipecah jadi biaya depresiasi dan bunga. Nah, dua hal itu posisinya ada di bawah garis perhitungan EBITDA. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu lingkungan sewa. Nah, di bagian ini elemen utama lingkungan sewa atau kita bisa sebut ini sebagai anatomi dari kontrak sewa. Harus diingat nih ya, selembar kontrak itu nggak pernah bisa berdiri sendiri. Ada yang namanya lingkungan sewa. Ibaratnya ini tuh ekosistem dari keseluruhan komponen-komponen yang membentuk sebuah kesepakatan. Nah, lingkungan inilah yang jadi dasar penentu soal seberapa besar aset yang kita punya dan seberapa besar utang yang harus dicatat di hari pertama sewa. Nah, elemen pertama dan paling krusial itu identifikasi aset. Nah, asetnya harus teridentifikasi dengan sangat jelas, harus spesifik. Misalnya ruko di Jalan Sudirman nomor 10 atau mesin pabrik dengan nomor seri tertentu. Dan yang nggak kalah penting, nggak boleh ada hak substitusi yang substantif. Maksudnya gini, kalau si pemilik aset bisa kapan aja narik ruko kamu terus pindahin kamu ke ruko lain cuma karena itu lebih menguntungkan buat mereka, berarti secara aturan Anda sebenarnya nggak lagi nyewa aset. Anda cuma beli layanan jasa dari mereka. Elemen kedua adalah masa sewa. Nah, ini sering banget yang bikin kecolongan. Masa sewa tuh bukan sekedar angka 5 tahun atau 10 tahun yang dicetak tebal di halaman pertama kontrak loh. Tapi ini adalah garis waktu yang komprehensif. Pertama, kita hitung periode dasar yang emang nggak bisa dibatalin. Terus kita juga wajib nambahin periode kalau ada opsi perpanjangan. Asalkan kita udah yakin banget nih bakal perpanjang nantinya. Sama halnya dengan hak terminasi. Nah, kalau kita yakin nggak bakal mutusin kontrak di tengah jalan, durasi itu juga tetap harus dihitung sebagai masa sewa penuh. Nah, selanjutnya ada elemen ketiga. Ini nuntut kita buat super teliti ngebahu tagihan. Standar ini mewajibkan kita untuk misahin yang namanya komponen sewa, yaitu biaya murni buat nempatin gedungnya, sama komponen non sewa,
Misalnya kayak biaya satpam, biaya kebersihan, atau perawatan AC. Nah, tapi baiknya pihak penyusun dari PS Aku 73 ini juga sadar kalau ini bisa ribet banget di prakteknya. Makanya mereka ngasih semacam jalan pintas, di mana pihak penyewa dibolehin ngegabungin semua dan dianggap total tagihan itu sebagai suatu komponen sewa penuh, biar lebih praktis aja. Selanjutnya, elemen yang keempat yaitu komponen pembayaran. Nah, apa aja sih yang mesti dihitung? Yang pertama, jelas angsuran tetap bulanan kamu itu. Yang kedua, pembayaran variabel, misalnya sewa yang nilainya bisa naik ikutin inflasi tahunan. Ketiga, jaminan nilai residu. Ini kalau misal kamu ada janji buat beli aset itu di akhir masa sewa dengan harga tertentu. Terakhir, kamu juga harus merhatiin potensi penalti. Kalau ada kasus denda, kalau misalkan kamu nanti mutusin kontraknya lebih awal. Nah, semua duit ini harus dikalkulasiin. Dan yang terakhir, elemen kelima, yaitu tingkat suku bunga. Nah, anggap aja ini tuh semacam mesin waktu keuangan kita. Karena kita kan bayar utangnya nih di masa depan ya. Jadi, kita harus narik semua nilai uang di masa depan itu ke nilainya hari ini atau present value. Buat ngitungnya, kita butuh tingkat suku bunga. Yang paling ideal sih pakai suku bunga implisit dari si pemilik aset. Tapi berhubung angka ini tuh sering dirahasiakan, pihak penyewa dikasih izin buat pakai yang namanya incremental borrowing rate. Ini tuh semacam estimasi suku bunga yang bakal kita dapat kalau seandainya hari ini kita pergi ke bank buat minjemin uang demi beli aset tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akuntansi bagi penyewa alias si lesi. Nah, gimana sih mekanisme pengakuan dan pengukurannya? Pada momen pengakuan awal, tepat di hari pertama kamu nerima kunci ruko, nah, kamu itu wajib memunculkan 2 akun pahlawan baru di neraca keuangan perusahaan nih. Di sisi kiri alias di sisi aset, bakal muncul yang namanya aset hak guna. Ingat ya, ini bukan berarti kamu yang punya gedung ya, tapi kamu punya hak untuk gunain gedung itu sesuai dengan kontrak yang ada. Nah, terus di sisi kanan di bagian kewajiban muncul liabilitas sewa yang isinya mewakili total semua utang pembayaran di masa depan yang sudah didiskontokan tadi. Nah, kalau ngitung liabilitas sewa kan tadi udah dibahas pakai rumus pendiskontoan itu ya. Nah, terus gimana sih caranya nyari nilai pasti si aset hak guna ini? Nah, prosesnya ini terstruktur banget kok. Pertama, kita mulai dengan nilai awal liabilitas sewa tadi. Nah, kedua, itu kita tambahin semua uang sewa yang mungkin udah kita bayar di muka sebelum masa kontraknya tuh benar-benar jalan. Dan terakhir, kalau misal kamu ada ngeluarin biaya ekstra buat komisi agen properti atau urusan legal lainnya yang biasa disebut biaya langsung awal, nah itu juga ditambahin. Dan ketemu deh total nilai aset hak guna dari sewa tersebut. Selanjutnya ada pengukuran selanjutnya. Nah, ini terjadi di bulan-bulan berikutnya di masa sewa. Nah, setelah resmi diakui di hari pertama, kedua akun ini jalan itu bakal pisah ke arah yang berbeda. Aset hak guna nilainya bakal terus menyusut pelan-pelan tiap bulan pakai metode garis lurus. Sementara di waktu yang sama, liabilitas sewa ini angkanya bakal terus naik karena ketambahan beban bunga, tapi bakal langsung anjlok tiap kali kamu bayar cicilan bulanan secara tunai. Jadi mereka itu bergeraknya itu memang di ritme yang beda gitu loh. Perbedaan ini dampaknya bakal kelihatan banget di laporan laba rugi. Akun beban sewa yang biasanya santai dan angkanya tuh rata tiap bulan, udah nggak ada lagi. Aturan ini ngegantiin akun itu dengan 2 elemen terpisah, yaitu beban depresiasi dari sisi aset dan beban bunga dari sisi kewajiban. Dan karena beban bunga itu sifatnya jauh lebih besar di awal masa utang, secara teknis beban total sewa di tahun-tahun pertama masa sewa bakal kelihatan jauh lebih bengkak dibanding tahun-tahun menjelang akhir kontrak. Oke, ke materi selanjutnya ada pengecualian aturan. Pengecualian aturan sewa khususnya buat sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah. Nah, buat kamu yang mulai pusing dengar hitungan-hitungan tadi, tenang aja, karena nggak semua sewa itu harus ngelewatin proses ribet tadi. Pertama, kalau misal kamu cuma nyewa aset dengan masa kurang dari 12 bulan. Misalnya sewa mobil operasional cuma buat proyek 6 bulan. Nah, itu bebas dari aturan ribet ini. Kedua, pengecualian untuk
aset-aset yang nilainya secara individu itu emang rendah gitu. Contohnya pas perusahaan nyewa fasilitas laptop, printer, atau handphone buat karyawan. Nah, buat kasus-kasus kayak gini, ini boleh dicatat semuanya sebagai beban pengeluaran bulanan biasa aja, persis kayak zaman dulu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semua, saya Aida Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai akuntansi bagi lesor. Nah, dalam akuntansi sewa ini kita tuh bagi dua teman-teman, yaitu lesor sebagai pihak penyewa dan lesor ada pihak yang menyewakan, yaitu pihak yang memiliki barang jasanya teman-teman. Dalam akuntansi sewa ini kita tuh menggunakan dua aturan. Pertama, KS Akta 73 di Indonesia dan IFRS nomor 16 di Indonesia, teman-teman. Nah, lalu apa tugas bagi lesor? Tugas lesor adalah mengakui dan mencatat pendapatan sewanya ataupun menghapus aset jika sifatnya mereka itu menjual. Jadi, menjualnya setelah dicicil. Lalu, lesor itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu berdasarkan siapa yang menerima manfaat sebesarnya. Lalu, yang kedua itu sewa operasional dan sewa pembiayaan. Di sini yang pertama itu sewa operasional, teman-teman. Sewa operasional merupakan sewa biasa karena masa sewa pendek yang resikonya itu kecil, teman-teman. Jadi emang masih ditanggung oleh bagian lesurnya sebagai pihak yang mempunyai barangnya. Di sini ada contohnya. PT Lesor Utama menyewakan sebuah mesin pada PT Lesor seharga 30 juta per tahun selama 3 tahun. Mesin tersebut dibeli oleh PT Lesor seharga 100 juta dengan umur ekonomisnya 5 tahun, yaitu dengan penyusutannya 20 juta per tahun. Pembayaran sewa dilakukan pada setiap tahun. Maka penjelasannya, saat menerima pembayaran sewa yaitu awal tahunnya, kas seharga 30 juta pada sewa terima di muka 30 juta. Ini. Lalu saat pengakuan pendapatan, yaitu di akhir tahunnya, pendapatan diterima di muka seharga 30 juta dengan pada pendapatan sewa seharga 30 juta. Sedangkan pada saat penyusutannya, beban penyusutan seharga 20 juta dan akumulasi penyusutan seharga 20 juta. Selanjutnya kan ini kan sewa operasional nih, teman-teman. Lalu ada sewa pembiayaan. Ini tuh mirip dengan menjual barang setelah dicicil, teman-teman. Jadi masa sewanya emang sangat lama, tapi ketika lesor melakukan pembayaran itu disebut cicilan. Jadi emang lamanya itu hampir menghabiskan masa ekonomisnya. Dan penyewa itu mempunyai hak yaitu membeli barang tersebut pada akhir sewa dengan harga yang murah, teman-teman. Sini ada contohnya. PT Lesor Utama menyewakan kendaraan penunjang produksi seharga 120 juta pada PT Lesor selama 4 tahun. Kontrak ini disepakati sewa pembiayaan angsuran tahunan diterima adalah 35 juta setiap akhir tahun. Setelah dihitung dengan rumus, dari total angsuran 35 juta di tahun pertama, 12 juta adalah pendapatan bunga dan sisanya 23 juta merupakan pelunasannya. Maka jurnalnya adalah saat penandatangan kontrak yaitu 120 juta, piutang sewa pembiayaan 120 juta pada kendaraan seharga 120 juta. Saat penerima angsuran pertamanya, tahun pertamanya, yaitu kas seharga 35 juta, pada piutang sewa pembiayaan 23 juta dan pendapatan sewa bunga sewa 12 juta, teman-teman. Materi selanjutnya adalah masalah akuntansi khusus. Pada akuntansi transaksi sewa ini kan belum tentu ini berjalan lancar, maka timbullah permasalahan-permasalahan, teman-teman. Yang pertama ini permasalahan nilai residu. Nilai residu merupakan estimasi nilai aset pada akhir masa sewa. Penentuan nilai residu itu menjadi penting karena mempengaruhi jumlah pemberian sewa, pengukuran nilai pemberian sewa, serta perhitungan investasi nilai lesurnya. Yang pertama ini adalah nilai residu yang dijamin. Permasalahan muncul ketika terdapat jaminan atas nilai residu asetnya. Dalam kondisi ini, lesor sebagai pihak ketiga itu menjamin bahwa aset akan memiliki nilai tertentu pada akhir masa sewanya. Apabila nilai aktual aset lebih rendah, maka pihak yang menjamin ini wajib menanggung selisihnya. Bagi lesor, nilai residu yang dijamin itu menjadi bagian dari pembayaran lesor sewanya. Dan sedangkan bagi lesor, jaminan itu mengurangi resiko kerugiannya.
Lalu, nilai resiko yang tidak dijamin. Dalam kondisi ini, seluruh resiko perubahan nilai aset ditanggung oleh lesernya. Kenapa? Karena lessee itu tidak memiliki kewajiban untuk menutupi kekurangan nilai residu. Karena nilai ini tidak dimasukkan dalam pengukuran liabilitas sewa lessee-nya. Namun, bagi lessor, nilai residu itu tetap menjadi bagian penting dalam perhitungan investasinya. Lalu yang kedua ini permasalahan sewa jenis jualan. Dalam kondisi ini, lessee tidak hanya memperoleh pendapatan bunga selama sewa, melainkan juga mengakui laba penjualan pada awal kontraknya. Permasalahan utama itu muncul tetap pada apakah sewa ini dikategorikan sebagai sales surplus, karena klasifikasi dapat menyebabkan mengaku pendapatan dan laba tidak sesuai pada standar akuntansinya, teman-teman. Oleh karena itu harus mengevaluasi apakah pengendalian aset secara substansial telah dipindah kepada lessee dan apakah nilai kini ini pembayaran sewa yang diterima ini mencerminkan nilai wajib aset yang disewakan. Lalu permasalahan opsi dengan harga khususnya. Opsi ini kan memberikan hak nih kepada lessee untuk memberikan aset pada akhir masa sewanya dengan harga yang lebih rendah. Terdapat tantangannya, yaitu menentukan apakah lessee cukup pasti akan menggunakan opsi tersebut. Jika kemungkinan menggunakan ini, maka harga pelaksanaan opsinya harus dimasukkan dalam pembayaran sewa dan diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak gunanya, teman-teman. Kesalahan dalam menilai kemungkinan ini dapat menyebabkan nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan menjadi terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Lalu di sini ada contohnya, teman-teman. Di sini ada contohnya, teman-teman. Pada tanggal 1 Januari 2025, PT Manjajaya itu menyewakan sebuah mesin produksi pada hari PT Sewa Abadi dengan kata tulis sebagai berikut. Masa sewanya 5 tahun, pembayaran sewa tahunannya 25 juta, tingkat bunga implisitnya 10%, nilai kini pembayaran sewanya sebesar 94 juta 770.000. Nilai residu yang dijaminnya sebesar 10 juta, biaya langsung awal yang dibayar pada Manjajaya adalah 5 juta. Pada akhir masa sewa, PT Manjajaya ini memiliki opsi membeli mesin dengan harga 2 juta. Sedangkan nilai wajarnya ini diperkirakan 20 juta, teman-teman. Pertanyaannya, apakah berapa nilai residu yang dijamin dan tidak dijaminnya? Yang kedua, apa jenis sewanya? Yang ketiga, apakah opsi pembelian mesin sebesar 2 juta dapat dikategorikan sebagai bagian purchase option-nya? Maka jika dijamin, nilai kini pembayaran sewanya sebesar 94 juta 770.000. Nilai residu dijaminnya sebesar 10 juta, di total seharga 104 juta 770.000. Jumlahnya, aset hak guna mesinnya sebesar 104 juta 770.000. Liabilitas sewanya 104 juta 770.000. Jika tidak dijamin, teman-teman, maka dia memasukkan 770.000 ini, teman-teman. Maka jurnalnya, aset hak guna mesinnya sebesar 94 juta 770.000 pada liabilitas sewa seharga 94 juta 770.000. Yang kedua pertanyaannya, apa jenis sewanya? Yang pertama kan yang diketahui ini nilai wajib mesinnya seharga 120 juta. Harga pokok mesinnya sebesar 100 juta, teman-teman. Karena kontrak ini memenuhi kriteria sales surplus, yaitu ketika PT Sewa Abadi itu menganggap transaksi tersebut sebagai penjualan. Laba penjualan ini kan 120 juta nih nilai wajarnya, yaitu sedangkan harga pokoknya 100 juta, maka dikurangi sebesar 120 juta. Jurnalnya, investasi neto pada dalam sewa itu sebesar 120 juta, pada penjualan sebesar 120 juta. Harga pokok penjualan 100 juta dan pada persediaan mesinnya 100 juta. Yang ketiga, opsi pembelian. Dalam kontrak PT Manjajaya dapat membeli mesin pada akhir masa sewa dengan harganya 2 juta, teman-teman. Pada nilai masa itu diperkirakan masih seharga 20 juta. Karena selisihnya dengan besar, hampir pasti teman-teman harus pasti bahwa opsi tersebut tidak digunakan. Akibatnya, harga opsi pembelian harus dimasukkan dalam pengukuran sewa.
Liabilitas sewa sebelumnya itu kan 104 juta 770.000. Opsi pembeliannya 2 juta dengan totalnya ini seharga 106 juta 770. Maka zona awalnya aset hak guna mesin sebesar 106 juta 770.000. Padahal liabilitas sewanya 106 juta 770.000 juga. Nah, lalu jurnal aset opsi yang digunakan ini liabilitas sewa seharga 2 juta, kasus harga 2 juta teman-teman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, di sini aku mau melanjutkan pembahasan materi dari teman-teman aku. Perkenalkan, nama aku Rahmatunisa Ramadhani. Di sini aku mau menjelaskan mengenai penyajian dan pengungkapan akuntansi sewa dalam laporan keuangan. Nah, dalam penyajian dan pengungkapan ini ada penyajian menurut bagi penyewanya dan bagi pesewanya. Nah, yang pertama bagi penyewanya adalah yang pertama itu harus disajikan dalam laporan posisi keuangan. Penyewa itu harus menyajikan yang pertama aset hak guna. Jadi, aset hak guna ini adalah aset yang mewakili hak penyewa untuk menggunakan aset milik pihak lain selama jangka waktu tertentu dalam kontrak sewa. Nah, disajikannya ini secara terpisah dari aset lainnya atau dia diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, yang kedua adalah liabilitas. Dalam laporan posisi keuangan, akuntansi sewa ini disajikan dalam liabilitas karena liabilitas sewa jangka panjang dan liabilitas sewa jangka pendek. Yang kedua adalah disajikan dalam laporan laba rugi. Nah, akuntansi sewa ini yang pertama itu sebagai beban penyusutan atau depresiasi untuk aset hak guna. Yang kedua adalah beban bunga atau liabilitas sewa itu disajikan sebagai bagian dari biaya keuangan atau finansial. Nah, penyajian yang ketiga adalah disajikan dalam laporan arus kas, di mana penyewa itu harus menyajikan yang pertama, pembayaran pokok liabilitas sewa itu diklasifikasikan dalam aktivitas pendanaan. Yang kedua, pembayaran bunga sewa diklasifikasikan sesuai prinsip SAK nomor 2 itu bisa masuk aktivitas operasi atau aktivitas pendanaan. Yang ketiga adalah pembayaran sewa jangka pendek dan bernilai rendah masuk ke aktivitas operasi. Nah, sedangkan penyajian dalam laporan keuangan bagi pesewa atau lessor adalah jadi lessor ini tetap mengklasifikasikan sewa itu menjadi dua, sewa pembiayaan atau sewa operasi, teman-teman. Di mana sewa pembiayaan itu menyajikan piutang sewa neto di neraca sebesar nilai investasi neto sewanya. Sedangkan sewa operasi itu tetap menyajikan aset pendasar di neraca dan mengakui pendapatan sewa secara garis lurus selama masa sewa di laporan laba rugi. Nah, teman-teman, selanjutnya itu adalah pengungkapan akuntansi sewa dalam catatan laporan keuangan atau CALK, di mana tujuan pengungkapan ini adalah agar penggunaan laporan keuangan ini dapat menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Nah, yang wajib dilakukan oleh HC itu yang pertama, beban penyusutan untuk aset hak guna berdasarkan kelas aset pendasar. Beban bunga atas liabilitas sewa, beban yang terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah yang tidak dikapitalisasi, total arus kas keluar untuk sewa, penambahan aset hak guna selama periode berjalan, analisis jatuh tempo, dan informasi kualitatif. Nah, selanjutnya adalah contoh studi kasus akuntansi sewa. Di sini ada PT Rahma Sejahtera menyewa sebuah gedung kantor selama 5 tahun. Datanya yang pertama masa sewanya 5 tahun, pembayaran sewanya 100 juta per tahun, dibayar setiap akhir tahun. Tingkat bunga implisitnya itu 8%. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung liabilitas sewa dengan menggunakan present value atau nilai kini pembayaran sewa. Present value-nya 100 juta dikali faktor anuitas 5 tahunnya dengan tingkat bunganya 8%, yaitu 3,9927. Kalian bisa melihat ini pada tabel bunga, teman-teman. Maka
present value-nya itu adalah 100 juta dikali anuitasnya tadi 3,9927, maka present value-nya adalah 399.270.000. Nah, jurnalnya untuk yang awal ini yaitu aset hak guna gedung pada liabilitas sewa sebesar 399.270.000. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan penyusutan aset hak gunanya. Umur sewanya 5 tahun. Untuk penyusutan per tahunnya adalah 399.270.000 dibagi 5, yaitu 79.854.000. Jurnalnya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan yaitu 79.854.000. Nah, langkah yang ketiga adalah menghitung bunga tahunan. Bunga tahunannya 399.270.000 dikali bunganya tadi adalah 8%. Jadi hasilnya 31.941.600. Jurnalnya, beban bunga pada liabilitas sewa sebesar 31.941.600. Nah, langkah yang keempat adalah pembayaran sewa tahun pertama. Pembayarannya 10 juta. Lalu pembayaran 100 juta pelunasan pokoknya berarti dia 100 juta dikurangi dengan bunga tahunannya 31.941.600 sama dengan 68.058.400.